Di balik foto mesra komedian Sule dan Natali di ruang sidang Pengadilan Agama Cikarang kemarin, menyeruakan makna yang tersembunyi. Mengejutkan memang bahwa dua insan yang pernah saling jatuh cinta menggebu-gebu ini kini memilih bercerai. Tapi patut dipuji bahwa pada video di sosial media, kemesraan keduanya di ruang sidang disematkan kalimat mengejutkan, tapi ekspresi keduanya saat tengah bermesraan justru menjadi sorotan. Benarkah kemesraan tersebut hanya palsu belaka? Kontrasnya aksi yang disuguhkan Natali dan Sule di ruang sidang Pengadilan Agama saat proses cerai. Apalagi usai persidangan digelar, Natali bukannya melunak dalam sikapnya terhadap Sule, tapi malah bersikeras dengan keputusannya untuk bercerai. Natali mengantongi alasan di balik sikapnya itu, yaitu sudah tidak ada lagi kecocokan dengan pria yang pernah dipujinya sebagai sosok idaman hatinya. Lalu benarkah Natali merahasiakan alasan lain di balik gugatan cerainya terhadap Sule? Di tengah proses perceraian dengan Sule, Natali justru mengucapkan rasa syukurnya karena mendapat kado umroh gratis dari Ustadz Kashif Hir. Dalam ekspresi yang gembira, Natali mengaku tidak bisa menolaknya karena ia nilai sudah menjadi panggilan dari Allah. Lantas benarkah kado ibadah umroh yang diterima tersebut sekaligus untuk melepas penat akibat prahara perceraian dengan Sule? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Udah mediasi, udah ngobrol, jadi udah dapat kesempatan kita bisa. Pasangan Natali Holscher dan komedian Sule menyuguhkan pemandangan yang ironi dan kontras di ruang Pengadilan Agama Cikarang saat hadir menjalani sidang cerai perdana kemarin yang beragenda mediasi. Natali dan Sule tampak canggung berfoto berdua, bahkan membuat video pendek bersama, lalu diunggah ke sosial media. Mungkin Natali dan Sule hendakan mengatakan bahwa meski tidak ada lagi cinta di antara mereka, namun tidak menjadi alasan bagi mereka untuk saling membenci. Apalagi jejak cinta Natali dan Sule tidak bisa terhapus karena hadirnya buah hati di tengah pernikahan mereka yang baru seumur jagung. Hal itu terlihat jelas dari video pendek yang diunggah ke sosial media, tertulis caption mengejutkan sebagai berikut. Biar gitu dia ayah azam, tetap berdamai dalam keadaan apapun. Lantas benarkah di tengah kesepakatan mereka untuk tetap bercerai, tapi masih ada getaran rasa pada kalbu keduanya untuk bisa kembali bersama sebagai suami istri yang bahagia? Hasil cerai apa ya? Kang Sule masih mau
itu mah. Oke, Kak. Ya. Oke. Terima kasih ya. Kang Sule itu kan digugat cerai oleh Ibu Natali gitu ya, dengan berbagai pertimbangan. Kalau materinya nanti tidak bisa saya buka ya, tapi intinya beliau menggugat karena mungkin sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Nah, Kang Sule pada posisi seperti itu sebetulnya masih ada keinginan untuk bersatu dalam satu rumah tangga, tetapi karena sebetulnya sebelum gugatan dimasukkan, sebenarnya sudah ada upaya-upaya dari kedua belah pihak untuk melakukan memperbaiki lagi rumah tangganya, tetapi dengan suatu situasi dan kondisi tidak berhasil untuk memperbaiki itu, makanya ini diajukan ke pengadilan. Heboh aksi kontras Natali dan Sule di ruang Pengadilan Agama Cikarang saat sidang cerai beragenda mediasi kemarin yang menyuguhkan kemesraan padahal dalam proses perceraian. Seperti apa pula pakar mikroekspresi membaca arti wajah Sule dan Natali saat bertemu di ruang sidang cerai perdana mereka? Benarkah ekspresi keduanya pada video di sosial media hanya datar? Artinya tidak lagi punya perasaan istimewa satu sama lain? Benarkah ada guratan kesedihan di raut wajah Natali saat berada di dekat Sule? Benarkah Sule yang tidak melepas masker hendak menutupi guratan kesedihan di wajahnya lantaran tidak ingin berpisah dengan Natali, permasyuri hatinya selama ini? Untuk ekspresi Sule dan Natali yang di Instagram, yang foto bumerang, foto singkat itu, kita nggak bisa benar-benar ngelihat ekspresinya. Karena apa? Karena mereka sudah tanda petik acting. Jadi mereka sudah, itu tatapan mata datar aja. Benar-benar nggak bisa kelihatan dia sedih, marah, takut, bingung, happy gitu ya. Ini sekali lagi itu yang namanya istilahnya calibrated expression, ekspresi yang sudah dikalibrasi sama mereka, sudah dipersiapkan sama mereka dan untuk kegunaan tampilan di sosmednya mereka gitu. Jadi kita nggak akan bisa baca secara jelas. Jadi lempeng aja wajah mereka. Apa sih yang membuat sebegitu beratnya buat rujuk? Dan Natali mengatakan bahwa ada, cuman saya nggak mau mengatakannya pada kalian gitu, pada teman-teman media. Yang terjadi adalah karena saat itu Natali masih merasa sedih. Itu terlihat ketika dia sudah buka masker, tarikan bibirnya di ke arah bawah, alis juga masih ke arah sebagian besar dominan ke arah bawah. Ini menandakan bahwa sadness, dia sedih. Nah, untuk saat dia menunduk ketika di dalam sidang, Natali itu benar-benar tidak menampilkan wajahnya sama sekali dan hanya tertunduk nutup ke atas meja. Gini, kalau kita katakan mengantuk, bisa saja ya. Salah satu kemungkinannya adalah mengantuk, maka dia tidur. Tapi alangkah tidak sopannya dan kayaknya agak nggak mungkin kalau nggak dibangunin sama pengacaranya, kalau itu ngantuk atau ketiduran misalnya. Lebih mungkin atau alternatif yang paling mungkin adalah saat itu dia menunduk karena ingin menyembunyikan ekspresi yang sedang dialaminya. Bisa marah, tapi kemungkinan besar kecenderungannya kalau seperti itu adalah sedih atau menangis. Apa? Meneteskan air mata tadi. Ada perasaan sedih dengan ya, mungkin Keputusan karena ini. sudah lama nggak ketemu, akhirnya Tidak bertemu gitu. keputusannya. Ya kalau itu udahlah, karena bagi apa aku udah pernah bilang di Mas Uya. Geger, Natali dan Sule tampil mesra di persidangan cerai perdana kemarin. Apa yang membuat Natali ingin tetap menceraikan Sule? Begitu beratkah masalahnya sehingga tidak ada lagi maaf dan kesempatan kedua untuk komedian yang sempat dipuji Natali sebagai pria idaman hatinya ini? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Mengejutkan aksi Natalie Hoschar yang tampil mesra dengan Sule di persidangan cerai beragenda mediasi kemarin. Anehnya, pemandangan tersebut tidak mengubah niat Natalie untuk bercerai dengan Sule. Ya, perceraian bagi Natalie adalah jalan terbaik bagi dirinya dan Sule lantaran sudah tidak ada lagi kecocokan di antara mereka. Selain alasan tersebut, Natalie mengaku ada alasan lain, namun ia ranahnya privasi sehingga tidak bisa diumbar ke publik. Pengakuan ketidakcocokan tapi masih bisa mesra di ruang pengadilan pula memang tampak ironis dan kontras. Tapi dari video yang diunggah Natalie ke sosial media yang memamerkan kemesraan keduanya, ia mengurai alasan mengapa ia berani melakukan hal tersebut dengan Sule, yaitu bagaimanapun Sule adalah ayah dari anak yang ia lahirkan. Dari mediasi kita udah mediasi dan udah ngobrol, jadi udah kesepakatan kita pisah. Karena kita udah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi Antara prinsipal kan sudah ketemu langsung, baik dari pihak Kang Sule dan Natalie, dan kedua belah pihak telah sepakat memang persoalan ini nggak bisa dilakukan dengan proses mediasi, artinya tetap lanjut untuk melakukan perceraian. Intinya nggak ada kecocokan dan memang udah kesepakatan. Dipertahankan. Ya. Lebih banyak permasalahan itu di Kang Sule atau di anak-anak? Kalau untuk akhirnya bercerai ini disepakati keputusan? Itu privacy juga, jadi nggak perlu ngomongin. Yang penting udah ada kesepakatan bersama, kita bercerai. Kesimpulannya, tadi sesuai dengan informasi dari Kang Sule bahwa upaya untuk bersatu kembali itu kelihatannya sudah agak sulit gitu ya, karena masing-masing pihak mungkin punya pandangan dan punya ini sendiri. Nah, jadi tadi kesimpulannya dari hasil mediasi itu, mediasi hari ini dinyatakan deadlock. Kalau orang punya pandangan, beda pandangan itu mungkin wajar. Namanya manusia tidak ada yang sempurna gitu ya. Nah, tetapi kalau ini jangan terlalu jauh kita menganggap bahwa itu ada ini itu enggak. Dan kalau udah berkaitan dengan hal-hal yang mendalam, saya kira itu udah menyangkut pokok perkara, enggak bisa saya buka di media ya. Proses perceraian Natalie dan Sule memang disayangkan oleh pihak keluarga Natalie, khususnya tante Natalie yaitu Astrid Kuya. Namun istri Uya Kuya ini tidak bisa berbuat lebih selain berdoa agar diberikan yang terbaik buat Natalie dan Sule, juga buah hati mereka yaitu Azam. Natalie itu jarang berbicara sama saya untuk masalah rumah tangga. Itu pun setelah saya tahu, setelah kesini-sini. Dia nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak cerita. Intinya sih saya selalu bilang begini, apapun yang terjadi kita coba dulu. Maksudnya dari pihak keluarga selalu bilang, ada apa Kang Sule, ada apa. Maksudnya kalau bisa disatukan kan kenapa tidak? Benar kan? Berumah tangga baru 2 tahun gitu kan, baru mau jalan 2 tahun kan sangat disayangkan. Tapi kan yang menjalankan rumah tangga adalah Natalie dan Sule. Jadi kalau memang itu sebuah keputusan mereka, saya kan orang luar. Saya walaupun tante, saya orang luar. Jadi saya pikir ya itu keputusan mereka, saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Kalau kita dari pihak keluarga ya pastilah insya Allah baik-baik aja. Semua doa terbaik buat Natalie, buat Kang Sule. Cuman kan kembali lagi ya, balik lagi ke mereka, ke Kang Sule dan ke Natalie gitu. Gimana kan ini rumah tangga tuh kan mereka yang menjalani, bukan saya. Karena menurut saya tetap kan ada Azam ya. Natalie punya Azam, anaknya Kang Sule.
pasti doa terbaik. Insya Allah ketika kita ngelihat mereka mediasi, ya pasti doa terbaik buat mereka. Karena saya juga selalu bilang sama Natali, ada Azam, Kang Sule adalah ayahnya Azam, jadi baik-baik saja. Kalau saya mah intinya mah baik-baik aja, Kang Sule baik, Natali baik, kita dua keluarga baik-baik. Memang kedekatan mereka itu sangat dekat sekali. Jadi apa ya, kalau bisa dibilang mental segala macam ya pasti ya kayak Mas pasti punya adik, punya kakak. Nah kalau kakaknya mengalami permasalahan dalam kehidupannya kan pasti lu juga ada rasa kasihan ya kakak gue. Paling sebatas itu sih, sebatas mensupport kakaknya. Itu hal yang udah biasa menurut aku, karena memang dari sebelum nikah sama Akang aja aku memang udah berjuang untuk adik-adikku. Jadi hal itu hal biasa, dan minta doanya untuk kalian juga semuanya. Semoga aku bisa stay strong untuk menjadi tulang punggung adik-adik. Sangat siap, dan kita juga banyak, juga nenek yang di Belanda itu juga banyak kasih masukan ya. Ya ini semua sudah rencana Tuhan ya, ini yang terjadi. Penting apapun kenyataannya tetap kita, pertama kita keluarga menganggap bahwa Sule dan anak-anaknya itu semua keluarga besar kita. Tekad Natalie Holscher yang tetap ingin bercerai dengan Sule meski sempat tampil mesra di Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Lalu benarkah Natalie akan jalani ibadah umroh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Geger tekad Natalie Holscher yang tetap ingin bercerai dengan komedian Sule. Ada rasa syukur yang dipanjatkan Natalie di tengah prahara rumah tangganya yang sudah sampai di persidangan kemarin. Rasa syukur yang dimaksud adalah terkait adanya tawaran umroh gratis dari Ustadz Kashif Hir kepada Natalie, di mana Ibunda Azam ini mengaku tidak bisa menolak tawaran tersebut karena sudah panggilan dari Allah. Karena itu, Natalie mengaku sangat senang ketika ditawarkan untuk menunaikan ibadah umroh gratis ke Tanah Suci Mekah. Atas tawaran umroh gratis tersebut, Oma Natalie yaitu Oma Heti mengaku terharu dan senang mendengar hadiah dari sang ustadz untuk cucunya. Masya Allah seneng banget. Kalau kan memang kalau sebelumnya itu memang pengen umroh, cuma kalau ini kan mungkin dari Allah kirim ke Pak Ustadz yang udah menawarkan umroh, jadi aku nggak mau nolak karena itu udah panggilan Allah. Saya terharu, saya senang. Ya itu kan rezeki dia ya. Dalam situasi seperti ini, ya itulah saya bilang selalu, siapapun menjadi orang baik, kebaikan itu akan ikut sepanjang hidup kita menjadi orang baik, pasti itu. Ya, dia kan juga, Natalie kan open aja apa-apa kan, ya dan Ustadz itu dia, kamu mau alah lah ya, saya kebetulan punya travel, saya dengar semua itu ada kok di TV. Luar biasa itu anugerah Tuhan loh, ya kan? Ya itu yang saya bilang barusan, itu anugerah Tuhan. Menjadi orang baik, kebaikan pasti datang pada diri kita dalam kebaikan hal apa aja kayak itu. Ustadz tuh bilang, udah kamu saya umrohkan, ya kan, itu luar biasa. Ya pasti dia dengan sukacita, itu kan luar biasa ya. Heboh Natalie Holscher mendapat hadiah umroh gratis dari Ustadz Kashif Hir, disusul kehebohan lain di jagat maya. Ya, pemberian hadiah umroh gratis yang tulus dari sang Ustadz justru dinilai netizen menjadi kesempatan untuk menjodoh-jodohkan Natalie dengan Ustadz Kashif.
Kendati demikian, reaksi Natalie atas aksi perjodohan netizen tersebut disambut dengan tawanya yang khas. Menurut Natalie, selain sang ustadz sudah beristri, dirinya juga ingin lebih fokus berkarir di dunia hiburan serta mengasuh baby Azam, buah cintanya dengan Sule. Dijodohin. Enggak, dia punya istri, gimana sih? Dibilang dijodoh-jodohkan malah sama sosok ustadz ini ya. Oma sebagai oma. Itu kan wajar lah, wajar. Ya kan? Prediksi orang kan beda-beda dan itu hak mereka mau mengasumsikan apa hak mereka, nggak masalah. Buat apa kita bereaksi, nggak apa-apa, itu wajar kok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.